Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Zara Rahmatika, MPM 1901070009, jurusan Statis IPS, kelas A, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya, yaitu tentang berusaha boboci atau bola-bola ubi. Pertama ada latar belakang. Mengapa saya mengambil boboci ini? Karena dalam beberapa tahun terakhir, bisnis kuliner menjadi salah satu faktor yang semakin bersinar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah karena semakin bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun. Selain hal tersebut, penyebab lain adalah bahwa Indonesia sendiri sedang mengalami kemajuan yang meraba di berbagai bidang seperti teknologi informasi yang dapat mempromosikan bisnis usaha makanan yang menyebar ke seluruh Indonesia. Karena itu, berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan, misalnya mengelola barang mentah menjadi produk atau barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati oleh para konsumen. Oleh karena itu, saya mengambil usaha produk yang memiliki nilai jual membuat boboci atau bola-bola ubi yang berbahan dasar ubi yang sangat mudah ditemukan, akan tetapi masyarakatnya kurang mengelolanya sehingga ubi itu tidak memiliki harga jual yang cukup tinggi. Tujuan saya memilih usaha bola-bola ubi karena satu, mendapat keuntungan, yang kedua, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang saya buat agar mencapai target penjualan. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, membantu mempertahankan makanan tradisional agar tidak hilang. Yang kelima, bermanfaat bagi semua kalangan. Yang keenam, kurangnya pesaing. Yang ketujuh, strategi pasar yang tepat. Yang kedelapan, tidak memerlukan usaha modal yang banyak. Yang kesembilan, bahannya mudah dijangkau. Visi saya menjualnya, mengembangkan makanan tradisional menjadi makanan terbaik di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang kedua, menjadikan makanan tradisional sebagai salah satu makanan bernilai tinggi, jual dan banyak yang diminati. Usaha saya selalu berinovasi dengan produk tradisional, meningkatkan kualitas makanan tradisional, mengutamakan kualitas, meningkatkan cita rasa, memberikan kesempatan kepada pemuda atau masyarakat yang putus sekolah untuk menjadi karyawan. Maksud saya membuka usaha tersebut yaitu menyalurkan ilmu yang dimiliki dalam bidang kuliner, menambah pengalaman di dunia usaha, sekaligus menambah wawasan serta berinovasi melalui makanan tradisional yang tidak kalah dengan makanan modern. Akan melakukan inovasi dengan mengembangkan kue tradisional yang memiliki nilai tinggi dari segi rasa, tampilan, ataupun kualitasnya. Profil boboci atau bola-bola ubi merupakan brand tradisional yang akan dikembangkan ke pasar luas dengan bahan dasarnya yaitu ubi. Produk ini merupakan inovasi baru yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut terkait variasi rasa dan lainnya. Selama ini ubi sering dikenal di pedesaan, tetapi saya ingin kembali mengembangkan dengan mengelolanya lebih baik menjadi makanan yang menarik. Strategi pemasaran yang pertama, segmentasi. Dalam usaha segmentasi pasar ini, usaha makanan ini memiliki target pembelian yang ingin dicapai sebisa mungkin. Produk yang dikeluarkan nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam berbagai kalangan. Yang kedua, target pasar. Target pasar yang akan dibidik oleh usaha makanan ini utamanya adalah masyarakat, sekolah, hingga warung-warung kecil. Positioning. Positioning adalah bisnis diperlukan agar minat pasar tidak bosan dan ditentukannya sesuai dengan keinginan pasar. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan dengan menggunakan bahan yang mudah dicari dan salah satu pengganti karbohidrat. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu karena tidak menggunakan pengawet, jadi makanan ini bertahan hanya 1-2 hari saja. Yang ketiga, peluang. Peluang ini karena pemasarannya belum banyak, jadi banyak peluang. Yang keempat, ancaman. Dari segi bahan baku nanti bisa naik drastis karena bukan panennya dan bisa jadi banyak petani yang mengalami kegagalan.
atau munculnya kompetitor baru atau pesaing baru dengan menjual harga lebih murah dan mempunyai kualitas yang tidak jauh dari produk ini. Ini ada struktur organisasi usaha. Yang pertama ada ownernya yaitu Lutfia Zahra Rahmatika, manajernya Nur, chefnya Nini dan Anti, bartendernya Nita dan Indri, pelayannya Winda dan Yuli, keuangannya Akbar, dan kebersihannya Sri. Pertama, estimasi modal. Menggunakan bahan baku ubi jalar ada 15 kilo, 1 kilonya 2000, jadi 15 kilo 30.000. Tepung tapioka 1 kilo, tepung tapioka 3,5 kilo, 1 kilonya 5.000, jadi 21 kilo. Gula merah 1 kilo, 1 kilonya 15.000. Kacang 1 kilo, 1 kilonya 20.000. Garam 1 pinch yaitu 1.500. Batang coklat 5 biji, ya 1 bijinya 15.000, jadi 5 biji 75.000. Ada ceres atau mesis 5 biji, 1 bijinya 5.000, jadi 7.500. Jadi semua total penggunaan bahan baku yaitu 170.000. Terus peralatan yang dibutuhkan: nampar, gelas ukur, baskom besar, pisau, panci, wajan, dan daftar perlengkapan lainnya seperti label 5 lembar, 1 lembarnya 5.000, jadi 25.000. Sarung tangannya 2 yaitu 5.000, kap plastiknya 5, jadinya 37.500. Jadi total dari perlengkapan yaitu 67.500. Biaya operasionalnya yaitu dari transportasi 50.000, gas 20.000, jadi totalnya 70.000. Estimasi pengeluaran. Estimasi pengeluaran modal awal yang harus dikeluarkan untuk sekali produksi sebesar 307.500. Adapun perinciannya yaitu bahan baku ditambah perlengkapan lain ditambah operasional, yaitu semuanya dengan ditambah 170 ditambah 67.500 ditambah 70.000 yaitu 307.500. Dengan modal 307.500 ditargetkan dapat memproduksi 100 sampai lebih dengan menetapkan harga jual satuan dengan cara total pengeluaran dibagi hasil produksi. 307.500 dibagi 100 yaitu 3.705 setiap piece-nya. Jadi harga jualnya, harga satuan ditambah laba yang diinginkan. Laba yang saya inginkan 1.425. Jadi harga satuannya 3.075 perak ditambah 1.425. Jadi harga persatuannya yaitu 4.500. Menetapkan untung atau rugi di sini ya itu mestinya untung dengan cara menghitung laba atau untung dalam sekali produksi adalah hasil produksi dikali harga jual dikurang modal awal, yaitu hasil produksinya 100 dikali hasil jualnya 4.500 dikurangi modal awal 307.500. Jadi 100 dikali 4.500, 450 dikurang 307.500 sama dengan 142.500. Jika dipresentasi maka laba yang didapat yaitu dengan cara laba dibagi modal dikali 100, yaitu labanya 142.500 dikali 307.500 dikali 100, jadinya 46,34%. Labanya sekitar 46,34%. Prosedur perekrutan tenaga kerja dari produk bola-bola ubi. Kami di sini sedang mencari kandidat pelamar untuk posisi marketing area. Berikut persyaratannya. Yang pertama, pria, maksimal usianya 35 tahun, jujur dan bertanggung jawab, berpengalaman menjadi sales marketing minimal 2 tahun, itu lebih disukai atau lebih didominasi. Terus mampu berkomunikasi dengan baik, mempunyai kendaraan. Tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama membuat strategi pemasaran, yang kedua mencari calon konsumen, yang ketiga pemasaran produksi bola-bola ubi pada calon konsumen, yang keempat mencari mitra kerjasama, yang kelima mampu bekerja sesuai target dan mampu mencapai target penjualan per bulan
Fasilitasnya yang didapatkan gaji pokok, bonus insentif, dan uang makanan. Cara meningkatkan disiplin tenaga kerja, produktivitas, dan pemasaran produk bola-bola ubi. Yang pertama, cara meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang pertama, penuhi hak karyawan secara adil dan transparan. Yang kedua, sebagai bos, kita harus bersikap sebagai teman. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Yang kedua, strategi meningkatkan produktivitas karyawan. Yang pertama, karyawan harus dinilai berdasarkan kehadiran, berdasarkan kedisiplinan, menggunakan jam kerja, dan berdasarkan keseharian dalam bekerja, serta berdasarkan hasil kerja mereka. Yang ketiga, cara meningkatkan pemasaran produknya, memperluas target bisnis, fokus dalam kualitas produk, dan menjaga kesetiaan pelanggan. Mulai dari proposal ini yaitu jajanan bola-bola ubi adalah ide brand produk dari penulis dalam bidang usaha ini. Terciptanya produk ini adalah hasil survei dari penulis untuk mencari prospek bisnis yang bermanfaat untuk masyarakat dan menguntungkan. Penulis juga berharap produk ini bisa diterima serta disenangi dan mudah teringat di benak konsumen, serta produk ini bisa menjadi banyak variasinya dan rasanya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.